Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunna bi sunnatihi ila yaumil wa ba'd. Anak-anakku sekalian, semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, di tahun ajaran 2020-2021 di semester yang pertama ini, Ustaz insyaallah akan mengampu mata pelajaran fikih ya, di kelas 10 insyaallah. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita bahas di semester pertama ini tahun ajaran 2020-2021. Bab di sini ada bab yang pertama yang insyaallah akan kita bahas, yaitu tentang anjuran dan hukum menikah, kemudian memilih pasangan hidup, kemudian wanita yang dilarang dinikahi dan contoh pernikahan yang dilarang. Ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua yaitu tentang khitbah, melamar, pernikahan, walimatul ursh atau pesta perkawinan, kewajiban suami dan istri. Ya, itu berbeda dengan masalah hak, kewajiban dan hak suami dan istri. Kemudian di bab yang ketiga dan keempat yang insyaallah akan kita bahas ada di tahun ini 2021, yaitu tahun ajaran 11. Itu bab ketiga dan keempat, yaitu istri bekerja, kemudian tolak, perceraian, khulu dan li'an, iddah dan nafaqah, hak anak dalam Islam, kemudian hukum KB. Ini semua insyaallah akan kita bahas di semester pertama. Anak-anakku yang semoga selalu dijaga dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita akan masuk pembahasan yang pertama, pelajaran 1 dan 2 yang insyaallah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang anjuran menikah ya. Kemudian hukum menikah, kemudian memilih pasangan hidup, insyaallah akan kita bahas satu persatu, dari mulai anjuran menikah, kemudian hukum menikah itu sendiri, kemudian memilih pasangan hidup, serta bagaimana nanti kita berbicara masalah ta'aruf ya, dan seterusnya. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu tentang anjuran ya, anjuran menikah. Tentunya perlu diketahui anak-anakku sekalian, di dalam Islam tidak ada kata membujang. Di dalam Islam tidak ada kata membujang ya. Karena apa? Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dinurahkan oleh Allah berupa naluri seksual. Tetapi Islam mengajarkan untuk tidak melepaskan naluri seksual tersebut tanpa batas dan tanpa ikatan. Karena Nabi SAW memerhatikan bahwasanya sebagian sahabatnya ada yang kena pengaruh ya, bahwasanya tidak ingin kawin ya. Untuk itu maka beliau SAW menerangkan bahwasanya sikap semacam ini adalah menentang ajaran Islam ya. Dan ini menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Habis justru itu ya, pikiran-pikiran seperti inilah yang harus diusir jauh-jauh dari masyarakat Islam, tentunya para pemuda. Bahkan ada satu golongan sahabat Nabi SAW yang datang ke tempat Nabi SAW untuk menanyakan kepada istri beliau tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, seolah-olah mereka menganggap ibadah itu masih terlalu sedikit ya. Kemudian mereka berkata satu dengan yang lainnya, di mana kita melihat ya, mereka melihat dari pribadi Rasulullah SAW, sedangkan dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasulullah SAW begitu subhanallah dalam menunaikan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan salah seorang di antara mereka berkata, saya akan puasa sepanjang tahun, ya, insya Allah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya saya akan bangun malam untuk sholat malam, tidak akan pernah tidur. Ya, kemudian yang ketiga, saya akan menjauhkan, ya, dari perempuan dan tidak akan kawin selama-lamanya. Ya, perlu diketahui yang ketiga ini bahwasanya dia akan serius bertekad bahwasanya akan terus membujang, ya, tidak akan menikah, akan menjauhi perempuan, betul-betul fokus hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabatnya ini, meluruskan, ya, jalan mereka yang salah. Bahwasanya Nabi SAW, ya, walakinnani ana usalli wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaju nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi SAW, ya, bahwasanya saya bangun malam tapi juga tidur, saya berpuasa dan juga berbuka, saya juga kawin, ya, menikahi perempuan. Kalau karena itu kata Nabi, barang siapa, ya, barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia bukan dari golongan nabiku, golongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting ini, ya, jangan sampai kita menanamkan di dalam hati kita bahwasanya kita tidak akan mau menikah. Naudzubillah min dzalik, entah itu laki ataupun perempuan. Maka inilah, ya, anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu anjuran untuk menikah. Bahwa di dalam Islam tidak ada kata membujang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan motivasi kepada para pemuda atau siapa saja yang belum menikah. Di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka nikahlah, karena itulah lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu baginya adalah obat, yaitu pengangkang baginya, yaitu hawa nafsunya. Ya. Maka di sini Rasulullah mengatakan ba'ah. Ya, ba'ah di sini ada dua makna, ya. Makna jadi yang mampu secara finansial, kemudian mampu secara biologis, ya. Maka dua syarat ini, ya, yang Rasulullah SAW anjurkan untuk menikah, ya, kepada para pemuda yang sudah tidak mampu menahan syahwatnya. Ya. Kalau memang tidak mampu, di sini ada jalur dari Nabi SAW memberikan solusi. Kalau memang tidak memiliki ba'ah tadi, tidak memiliki finansial untuk biaya pernikahan, ya, dia hanya mampu secara biologis saja, maka kata Nabi SAW, sarannya adalah hendaknya ia berpuasa, karena puasa ini akan meredam syahwatnya yang bergejolak. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Banyak sekali hikmah, ya, yang mana menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Ya. Karena salah satunya di sini, ya, hikmah di antara sebuah pernikahan, bahwasanya ini adalah bukti dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, ya, ayat 21, Allah berfirman, "Wa min ayatihi," dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kaum yang berfikir. Bahkan hikmah yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan jalan, ya, bagi orang-orang yang meniatkan untuk menjaga kehormatannya, iffahnya, harga dirinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala
akan kayakan mereka. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat 32, Allah berfirman, "Iyakunu faqara yughnihumullahu min fadlih." Kalau seandainya mereka ya, fakir, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya akan memberikan jalan keluar, rezeki yang berlimpah. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bagaimana ini janji Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu seseorang ya yang betul-betul ingin menikah tujuannya untuk menjaga kehormatan dari bahasa saya berbuat maksiat, berzina, maka dia niatkan untuk ibadah, untuk menikah. Maka anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang tidak mampu ya berpuasa. Ini dari anjuran. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu hukum menikah itu sendiri ya. Menikah itu di sini ada 5 hukum. Yang pertama wajib ya. Kapan sebuah pernikahan itu menjadi wajib? Nikah itu wajib dengan ketentuan seperti ini. Apabila terpenuhi 2 syaratnya. Yang pertama, dikhawatirkan jatuh ke dalam zina. Kalau saya tidak menikah, maka akan terjerumus ke dalam perzinahan. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seseorang yang sudah mampu secara finansial ya. Biologisnya ada, kemudian finansialnya ada, secara materi ya, uangnya ada untuk biaya pernikahan dan seterusnya, maka ini wajib baginya, karena dikhawatirkan dia yang tahu bagaimana ya mengukur dirinya sendiri, kita sendiri dari mana. Kalau saya tidak menikah, saya akan terjerumus dalam perzinahan, maka wajib ya, baginya untuk menikah. Kemudian yang kedua, sunnah ya. Adapun sunnah itu sudah mampu namun masih tidak merasa takut kepada zina ya. Karena memang usianya yang masih muda mungkin, ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif ya, lingkungannya ya. Maka di sini hukumnya sunnah, kebalikan tadi ya. Dia masih mampu ya, tidak takut bahwasanya kalau saya tidak menikah sekarang tidak akan terjerumus dalam perzinahan ya. Kemudian dan dia juga mampu dalam segi finansialnya juga. Baik, kemudian yang selanjutnya hukumnya adalah haram ya. Di sini secara normal ada 2 hal utama yang membuat ya, seorang menjadi haram untuk menikah. Yang pertama, tidak mampu memberi nafkah. Yang kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual ya. Maka ini penting, tadi dikatakan oleh Nabi 2 ini ya. Memiliki finansial, kemudian memang dia mampu untuk melakukan hubungan seksual. Maka barangkali salah satunya, maka dia haram untuk menikah ya, hukumnya haram. Meskipun dia mampu memberi nafkah tapi tidak memiliki kemampuan secara melakukan hubungan seksual, maka ini pernikahan ini menjadi haram ya. Jadi tujuan mereka yang untuk keturunan gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, hukumnya adalah makruh. Kapan kondisi pernikahan itu menjadi makruh? Ketika orang yang menikah tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual ya. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau masih memiliki ada usaha ikhtiar untuk mencari nafkah, maka ini tidak mengapa. Perkara yang mubah. Kemudian perkara yang mubah di sini orang yang berada di posisi tengah-tengah antara hal-hal yang tadi yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal yang mencegahnya untuk menikah. Jadi silakan yang perkara mubah. Jadi inilah 5 hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, kemudian haram, makruh, dan mubah. Sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi kita ya. Semua itu tidak disamaratakan hukum menikah itu. Baik, anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui hukum pernikahan, maka kita lanjut ke memilih pasangan hidup ya. Bagaimana tentunya ketika kita mau menikah, tentunya yang terpenting adalah memilih pasangan hidup. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan isyarat ya, bagi siapa saja yang mau menikah ya. Di sini konteksnya karena yang mau dinikah adalah seorang wanita, ini konteksnya tunkahul mar'atu li arba' ya. Wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Yang pertama, limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar fi dzalik din karibat yada.
wanita itu dinikahi oleh empat hal. Yang pertama karena harobanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Ya. Di sini Nabi SAW memberikan poin penting ketika kita hendak memilih pasangan kita. Ya. Memang tidak mengapa, memang ada orang yang menikahi seorang wanita karena memang dia dari orang-orang kaya, hartanya banyak, maka lelaki tersebut menikahi wanita karena hartanya. Tidak mengapa. Kemudian karena nasabnya dia dari keluarga yang terpandang, yang terhormat, yang akhlaknya baik. Kemudian dari kecantikannya, ya. Kemudian dari agama, inilah perintah Nabi, fadfar bidzatiddin. Pilihlah, ya, calon pasangan hidup kalian dari segi agamanya. Bagaimana bagi agama dan akhlaknya? Karena apa? Karena subhanallah, ya, karena seseorang memilih karena agama itu jaminan dari Nabi SAW. Taribat yadak, pasti kamu akan bahagia, akan senang, ya. Karena orang yang tahu akhlaknya yang baik, agama yang baik, ya, insya Allah akan selamat. Ya, ini pesan dari Nabi SAW. Adapun memilih karena hartanya atau empat-empatnya subhanallah sempurna, orang kaya, nasabnya baik, kemudian cantik lagi, kemudian agamanya pun baik. Ya. Nah, maka di sini agar kita tahu, ya, sebelum inginnya apa, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui calon atau pasangan hidup kita, ya, tentunya kita melalui proses, ya, dari ta'aruf di sini, ya, saling mengenal satu dengan yang lain. Makanya di sini akan Ustaz putarkan beberapa video tentang ta'aruf, ya. Nanti ada ta'aruf online, ya, yang bagaimana sesuai Nabi SAW, bagaimana ta'aruf yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka akan Ustaz putarkan, ya, video yang pertama ini tentang video ta'aruf. Akan kita dengar dari ceramahnya Ustaz Syafiq Reza Basalam tentang ta'aruf. Bagaimana tata cara ta'aruf? Ini pertanyaan terakhir ya maksudnya. Nah, banyak orang yang salah paham tentang ta'aruf. Ta'aruf itu artinya saling mengenal. Jadi bagaimana tata cara ta'aruf? Antum disuruh sama Nabi SAW ketika melihat wanita itu dilihat agamanya. Ada 4 hal yang menjadikan wanita itu dinikahi. Yang pertama tentang kecantikannya. Kalau kecantikannya gimana antum mengetahuinya? Tinggal dilihat, oh cantik, selesai. Antum nggak punya nikah. Yang kedua hartanya, antum lihat dia sepatunya mereknya apa. Ya, kalau mau lihat ini kan ta'aruf, mau kenal dia itu kayak apa tuh. Datang pakai apa? Pakai kereta apa pakai mobil? Masya Allah. Kekayaannya. Yang ketiga nasabnya. Bagaimana cara mengetahui nasab? Bisa antum tanya sama dia, bisa antum cari tahu dari orang lain. Gimana fulan? Oh fulan bapaknya Masya Allah, ibunya Masya Allah. Ini ta'aruf, mengenal. Agamanya ya antum cari tahu. Bukan berarti ta'aruf itu antum duduk sama dia, ngobrol sama dia. Bukan jemaah. Karena sekarang ada model pacaran tapi labelnya ta'aruf. Dan kalau antum mau ta'aruf yang dalam, menikah. Nanti antum kenal dia lebih dalam. Artinya seorang ketika mau menikah, hendaklah kenal dengan orang yang akan dia nikahin. Bagaimana caranya? Tadi, nggak harus antum yang ngobrol sama dia. Tapi kalau memang enggak Ustaz, anak perlu ngobrol sama dia, ya datang ke rumah. Ngobrol sama orang tuanya, sama anaknya. Artinya antum kepingin tahu visi dan misi anti ini apa. Anak ini mau nikah, anak nggak punya apa-apa. Anak kerjaan, gaji sebulan cuma 23 juta. Omongnya. Ya artinya antum ngobrol, artinya dia maunya apa gitu sama dia. Kan ada perempuan yang enggak, kayaknya bukan kelas anak itu. Kenapa anak cari yang 50 juta gajinya? Berarti kan nggak cocok sudah kan, visi dan misinya nggak sama. Artinya mengenal perempuan itu, ya tadi gimana caranya mengenal wanita. Jadi kalau bicara ta'aruf,
Artinya bagaimana antum mengenal dia dari sisi kecantikannya, nanti harus nador kepada dia. Dan nador itu nggak harus antum datang ke rumahnya. Kalau ternyata dia memang nggak pakai jilbab, antum kelihatan dia sudah. Kalau dia nggak pakai cadar, antum bisa ngelihat wajah dia. Berarti nggak perlu ke rumahnya untuk nador, karena antum sudah nador, sudah melihat dia. Tapi kadangkala antum hanya dikasih tahu sifatnya. Ada perempuan di sana. Nih, ta'aruf, mengenal nih. Perempuannya seperti ini, tinggi 170 memang. Warna rambutnya seperti ini. Dia alhamdulillah hafal Al-Quran 15 juz. Alhamdulillah dia sudah berjilbab syar'i. Alhamdulillah dia taat dan patuh sama orang tuanya. Gimana antum? Mau nggak sama dia? Antum udah kenal kan? Antum kalau mau beli HP kayak lihatnya di mana coba? Speknya kan? Kayak gini oh ya, cocok? Anda mau lihat barangnya. Di situ lihat barang, nador namanya. Bukan barang tapi perempuan ini cuma. Antum baru nador, artinya speknya antum udah tahu. Oh udah tahu. Antum lihat, oh kayaknya RAM-nya terlalu kecil. Nggak jadi. Kalau antum melihat, dia kan macam-macam seperti itu, kayaknya nggak pas seperti itu. Itu mengenal jamaah. Tapi kalau yang terjadi ta'aruf, ngobrol macam-macam berbulan-bulan, bukan ta'aruf, pacaran akhirnya. Tapi ada pacaran jarak jauh. Tapi tetap akhirnya dia ngobrolnya yang macam-macam. Ta'aruf seperti itu. Antum tahu, saling mengenal, udah cocok, apa yang ingin diketahui, enggak Ustaz, anak kepingin dengar suaranya Ustaz. Nggak apa-apa. Karena ada perempuan yang suaranya kayak gledek. Apa gledek ini? Halilintar. Iya. Ada yang suaranya Allah, antum ngomong sampai kaget-kaget sama dia. Ada yang seperti itu, antum kan kepingin tahu, ini ta'aruf dari sisi sana. Maka nggak ada masalah. Antum mau dengar suaranya, antum mau ngobrol tapi nggak boleh berkholwat, nggak boleh berduaan. Jadi ngobrol sama calon istri yang ingin antum nikahi itu dalam batas yang memang diperlukan. Nggak ada cinta-cinta sayang, belum boleh antum. Karena bisa jadi dia nggak jadi istri antum nanti. Mungkin dia batalkan. 2 hari sebelum pernikahan dia mengatakan kayaknya nggak jadi. Sudah nggak jadi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi video ta'aruf atau pencapaian ta'aruf dari Ustaz Syafiq Reza Bazara. Ya, itu tadi beberapa video yang Ustaz tampilkan pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat, bisa dipahami ya. Bisa dipahami insyaallah pada pertemuan ini. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kaful masjid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.